Halo semua, ingin bekerja menjadi TKI ke Korea Selatan? Ini dia syaratnya. Negara yang terkenal dengan julukan negeri ginseng ini memang merupakan salah satu negara tujuan kerja yang banyak diminati calon tenaga kerja Indonesia. Selain karena negaranya yang cukup maju, upah yang diberikan di sana juga cukup tinggi dibanding beberapa negara perantauan lainnya. Nah, buat kamu yang punya mimpi merantau ke Korea Selatan namun tidak tahu bagaimana caranya, lewat video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai prosedur penempatan TKI ke Korea Selatan. Berikut ini tata cara mencari kerja ke Korea Selatan. Yang pertama, memenuhi segala persyaratan, antara lain pendidikan minimal SMP sederajat, berusia minimal 18 tahun maksimal 39 tahun pada saat pendaftaran, tidak sedang atau pernah menjalani hukuman tindak pidana, tidak memiliki catatan pernah dideportasi dari Korea Selatan, tidak sedang dicekal bepergian ke luar negara oleh pemerintah Indonesia, diizinkan oleh keluarga, yaitu izin orang tua bagi yang masih lajang dan izin pasangan bagi yang setelah menikah, sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tidak sedang mengidap penyakit paru-paru, hepatitis, dan penyakit kelamin, tidak cacat jari dan amputasi, tidak pasang susuk serta benda asing lainnya di dalam tubuh, tidak hamil bagi perempuan. Yang kedua, dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang pertama, KTP, kedua KK, yang ketiga ijazah, terakhir minimal SMP sederajat, yang keempat akta kelahiran, yang kelima kartu pencari kerja atau kartu kuning, yang keenam SKCK, yang ketujuh paspor yang masih berlaku, yang kedelapan surat izin dari keluarga, orang tua, wali, suami ataupun istri, serta diketahui lurah serta diberi stempel atau cap basah. 9. Surat keterangan tidak buta warna yang dikeluarkan oleh dokter dalam jangka waktu 6 bulan terakhir. 10. Buku rekening tabungan pribadi. Yang 11. Email pribadi yang masih aktif. Yang ketiga, belajar bahasa Korea. Langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan untuk meraih mimpi bekerja di Korea Selatan tentunya adalah menguasai bahasa Korea, baik berbicara, mendengar, menulis, dan juga membaca. Kemampuan berbahasa Korea selain untuk komunikasi, nanti pada saat sudah bekerja di sana juga yang akan diujikan setiap ada pendaftaran penerimaan pekerja ke Korea. Maka dari itu, kemampuan berbahasa Korea adalah mutlak wajib. Belajar bahasa Korea bisa kamu lakukan mandiri lewat buku-buku, video, internet, mengundang guru privat ke rumah kamu, dan sebagainya. Cara ini tentunya akan lebih murah. Akan tetapi, kalau kesulitan belajar sendiri, kamu bisa ikut kursus bahasa Korea di LPK yang membuka kelas untuk calon TKI ke Korea. Kelebihannya, jika belajar di LPK, kamu bisa mendapatkan ilmu-ilmu lainnya seputar proses bekerja ke Korea. Tapi tentunya biaya yang kamu keluarkan untuk belajar di LPK akan lebih mahal dibandingkan jika kamu belajar mandiri. Yang keempat, melakukan pra-pendaftaran secara online. Ketika ada pengumuman pendaftaran CPMI ke Korea dari website PNP2 TKI, pra-pendaftaran ini dilaksanakan secara online melalui situs G2G PNP2 TKI. Jadi bisa kamu lakukan di mana saja, yang penting ada akses internet. Dan ingat, pendaftaran penerimaan CPMI ke Korea ini tidak selalu ada. Paling setahun cuma 2-3 kali. Jadi, kamu mesti rajin-rajin memantau situs PNP2 TKI. Yang kelima, membayar biaya ujian EPS TOPIK. Setelah melakukan pra-pendaftaran secara online, selanjutnya kamu harus membayar biaya ujian sebesar $24 Amerika. Tinggal dikalikan saja dengan kurs rupiah terhadap dolar pada saat pembayaran. Pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui bank BRI, baik lewat ATM, internet banking maupun lewat teller. Yang keenam, verifikasi dokumen dan mengambil kartu ujian. Bagi kamu yang telah selesai melakukan pra-pendaftaran dan berkas-berkas yang dikirimkan pada saat pra-pendaftaran tidak bermasalah,
serta sudah membayar biaya ujian, kamu akan dipanggil untuk verifikasi dokumen sekaligus pengambilan kartu ujian. Lokasi verifikasi berkas ini biasanya di kota-kota Pulau Jawa dan kamu wajib datang sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketujuh, mengikuti ujian EPS TOPIK. Ujian EPS TOPIK merupakan ujian tahap 1 berupa ujian bahasa Korea yang berisi ujian membaca pilihan ganda dan ujian mendengar masing-masing 20 soal. Ujian bahasa Korea ini juga dilaksanakan di kota-kota di Pulau Jawa, bisa di Jakarta, Bandung, atau Semarang, dan kamu harus datang pada tanggal dan jam yang telah ditetapkan. Tidak ada toleransi kalau sampai kamu telat. 8. Mengikuti tes skill. Di seleksi tahap 1 atau ujian EPS TOPIK, biasanya banyak peserta yang tidak lulus, lebih dari separuhnya. Kalau kamu beruntung lulus di ujian tahap pertama, kamu berhak ujian tahap 2, yaitu skill test atau tes keterampilan. Tes keterampilan terdiri dari 3 bagian, yaitu tes kekuatan fisik, tes wawancara, dan tes kemampuan dasar. Skill test ini juga dilaksanakan di Pulau Jawa dan waktunya berbeda dengan ujian bahasa Korea. Tidak dalam satu waktu, jadi buat kamu yang tinggal di luar Jawa harus siap bolak-balik untuk ikut ujian. Yang ke-9, mendapatkan sertifikat digital. Bagi kamu yang sukses lulus di kedua ujian tersebut, kamu akan mendapatkan sertifikat digital atau e-sertifikat kelulusan. Tapi lulus ujian EPS TOPIK dan skill test bukan berarti kamu lulus bekerja di Korea. Kamu harus mengirimkan lamaran kerja ke HRD Korea. E-sertifikat tersebutlah yang akan kamu gunakan untuk melamar kerja ke Korea Selatan, atau sering disebut sending data. Selanjutnya, medical check up. Sebelum sending data, kamu wajib medical check up atau tes kesehatan tahap pertama. Pemeriksaan kesehatan tersebut harus kamu lakukan pada rumah sakit atau klinik yang telah ditentukan oleh BNP 2 TKI, tidak boleh di tempat lain. Hasil data dari medical check up juga kamu gunakan untuk mengirim lamaran kerja ke Korea bersamaan dengan e-sertifikat kelulusan dan berkas-berkas lainnya. Yang ke-12, membuat akun EPS TOPIK. Silahkan membuat akun EPS TOPIK dengan cara registrasi di situs EPS Korea. Akun tersebut nantinya berguna untuk memantau perkembangan lamaran kerja kamu, apakah di-cancel atau dikembalikan, maupun kontrak kerja sudah ditandatangani. Yang ke-13 adalah sending data. Setelah memiliki e-sertifikat kelulusan dan hasil medical check up, kamu dinyatakan fit untuk bekerja. Kamu sudah bisa sending berkas atau mengajukan lamaran ke Korea. Selain sertifikat dan hasil medical check up, untuk sending data kamu juga harus mempersiapkan KTP elektronik, surat izin keluarga, kartu pencari kerja, buku tabungan, dan akta kelahiran. Lamaran kerja ini dilakukan dengan sistem online di website G2G BNP 2 TKI. Jadi semua berkas-berkas lamarannya harus kamu scan dahulu. Nanti berkas-berkas lamaran kerja kamu akan diverifikasi terlebih dahulu oleh BNP 2 untuk selanjutnya dikirim ke HRD Korea. Yang ke-14, mendapatkan SLC. Kalau berkas lamaran kamu sudah terkirim dan tidak dikembalikan, itu berarti kamu tinggal menunggu ada majikan pabrik atau perusahaan di Korea yang membutuhkan tenaga kamu untuk dipekerjakan di perusahaannya. Ketika kamu dibutuhkan, maka kamu akan mendapatkan SLC atau kontrak kerja. Yang ke-15, mengikuti prelim. Pada tahap selanjutnya, setelah kamu mendapatkan surat kontrak kerja atau SLC, kamu akan dipanggil untuk melaksanakan prelim selama 6 hari di Jakarta, atau bisa juga di Cirebon atau Semarang. Kegiatan prelim ini berisi pelatihan-pelatihan dan berbagai pelajaran sebagai persiapan saat nanti kamu sudah bekerja di Korea sampai kontrak selesai. Saat prelim selama 6 hari juga akan ada pemeriksaan kesehatan tahap kedua. Yang ke-16 adalah CCV terbit dan apply visa. Setelah selesai mengikuti prelim, tahap berikutnya ialah menanti CCVI yang diterbitkan oleh kantor imigrasi Korea sebagai syarat untuk pengajuan visa kerja di Kedutaan Korea Selatan. Kalau CCVI sudah keluar dan visa disetujui, kamu tinggal menunggu panggilan terbang. Yang ke-17, terbang ke Korea. Sebelum keberangkatan, kamu wajib membayar asuransi BPJS Ketenagakerjaan terlebih dahulu.
Kamu juga akan dibuatkan EKTLN atau kartu tanda kerja ke luar negeri elektronik. Setelah beres, kamu akan diterbangkan ke Korea beserta CTKI yang lainnya. Yang ke-18, training di Kabis Korea Selatan. Sesampainya di Korea, kamu tidak langsung bekerja, melainkan akan dikumpulkan terlebih dahulu di gedung Kabis atau gedung pelatihan Korea selama 3 hari bersama tenaga kerja asing lainnya dari berbagai negara lain. Di sana akan ada training dan juga tes kesehatan lagi. Setelah 3 hari, selanjutnya adalah mulai bekerja. Kalau kamu lulus medical check up pada saat training di Kabis, kamu akan dijemput oleh perusahaan atau pemilik pabrik yang akan menjadi tempat kamu bekerja. Dengan begitu, berarti kamu telah sukses diterima kerja di Korea Selatan dan kamu akan bekerja di sana sampai habis kontrak, yaitu 4 tahun 10 bulan dengan perpanjangan perjanjian kerja setiap tahun. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk bekerja ke Korea Selatan? Berdasarkan rilis terbaru dari BNP2 TKI, biaya resmi penempatan TKI ke Korea selain adalah sebagai berikut. Yang pertama, biaya ujian 24 USD. Yang kedua, pemeriksaan kesehatan Rp800.000, visa Rp864.000, BPJS Ketenagakerjaan Rp532, prelim jika di Jakarta Rp320.000, tiket pesawat Rp5.850.000. Tapi apakah benar cuma segitu biayanya? Tentu saja tidak. Itu hanya biaya pokoknya saja, belum mencakup biaya yang kamu keluarkan untuk mendaftar di LPK, biaya wirawiri pada saat verifikasi berkas, saat ujian IPS TOEIC dan tes keterampilan, mengikuti prelim, apalagi buat kamu yang tinggal di luar Jawa. Jelas ongkos transportasi akan lebih mahal. Belum lagi biaya membuat SKCK, kartu pencari kerja, medical check up, persiapan uang saku, dan biaya lain-lain. Jadi jangan heran kalau ada TKI Korea yang sampai menghabiskan dana 20 juta bahkan lebih untuk membiayai semua prosesnya. Seperti itulah alur resmi tahap demi tahap yang harus dilalui untuk bekerja menjadi TKI ke negara Korea Selatan. Mohon maaf jika tahap-tahapnya cuma dijelaskan secara ringkas. Kalau masih belum paham, silahkan kalian browsing atau bertanya kepada LPK terdekat. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir dan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.